Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali membahas sebuah kasus yang terjadi kepada wanita cantik yang bernama Dewi Putri Apriliani yang dipaksa menjadi LC oleh salah satu perusahaan ternama yang ada di Batam. Tapi hal tersebut menjadi sebuah kejadian tragis karena Putri ini menolak untuk menjadi seorang LC. Nah, bagaimana kronologi kriminalnya? Dan inilah kisah kriminalnya. Dewi Putri Aprilian, wanita kelahiran tahun 2000 yang berasal dari Kabupaten Lampung Barat. Wanita ini tumbuh dewasa dengan tinggal bersama orang tua dan juga kakak dan adiknya. Karena Putri ini anak kedua dari 3 bersaudara yang hidup dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sederhana karena bapak dan ibunya bekerja sebagai buruh harian yang kerja di kebun orang lain. Nah, karena hal tersebut, saat Putri masih remaja, kakaknya memutuskan untuk merantau ke Batam agar bisa membantu perekonomian keluarganya di Lampung. Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun kemudian, saat Putri sudah dewasa, dia juga mutusin nyusul kakaknya merantau ke Batam buat nyari pekerjaan di sana dengan tinggal sama kakaknya. Sampai akhirnya Putri pun diterima kerja di sebuah pabrik yang ada di kawasan industri Batam. Selama tinggal dan kerja di Batam, Putri tinggal dengan kakaknya yang selalu menjaga Putri bahkan dengan ketat. Tapi setelah beberapa lama, akhirnya kontrak kerjanya di pabrik nggak diperpanjang yang membuat Putri pulang ke kampungnya. Pada tahun 2021, Putri pun nikah dengan warga kampungnya, yang mana dari pernikahan ini, Putri dan suaminya dikaruniai satu anak perempuan. Tapi sayangnya setelah 2 tahun nikah, Putri dan suaminya bercerai. Setelah cerai di tahun itu juga, Putri pun nitipin anaknya ke bapak dan ibunya buat mutusin merantau lagi ke Batam untuk nyari pekerjaan di sana. Tapi kali ini Putri tinggal di kawasan Kelurahan Bangkong, Laut Kota Batam yang cuma tinggal sendirian tanpa pengawasan kakaknya secara langsung. Setelah mulai kerja seperti biasanya, Putri pun selalu ngirim uang buat orang tua dan anaknya di kampung. Tapi setelah berjalannya waktu, selama tinggal di Batam, Putri pun mulai pacaran dengan seorang laki-laki yang berinisial S. Dan semenjak pacaran, Putri pun mulai jarang ngirim uang buat orang tua dan anaknya karena uangnya selalu habis sama pacarnya. Tapi setelah 2 tahun kerja, yang saat itu udah di bulan Mei tahun 2025, kontrak kerjanya di pabrik pun enggak diperpanjang, yang buat Putri mulai enggak punya pekerjaan yang terus mencari lowongan di beberapa perusahaan. Setelah 6 bulan, Putri masih juga belum dapat pekerjaan, sampai akhirnya Putri yang udah lelah berencana buat balik ke kampung halamannya dengan membayangkan balik tinggal dengan keluarganya di sana. Tapi saat itu rencananya pun terhalang karena Putri masih belum punya uang buat ongkos balik ke Lampung Barat. Dan saat itu yang udah di tanggal 20 November, seminggu sebelum kejadian naas yang menimpa Putri di Batam, Putri pun mulai berusaha nyari pekerjaan apapun, bahkan siap menjadi ART demi ngumpulin uang buat ongkos balik ke Lampung Barat. Sampai akhirnya disinilah Putri pun terjebak sampai berujung terjadinya kasus ini. Jadi setelah Putri berusaha nyari pekerjaan, saat itu salah satu temannya di Batam yang tahu dengan kondisi Putri yang butuh pekerjaan itu sempat share lowongan kerja dari sebuah akun Instagram yang bernama Manajemen Batam, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan, yang secara kebetulan sedang membuka lowongan pekerjaan dan rekrutmennya khusus buat para wanita. Dan salah satu kontennya ini dengan ajakan bergabung seperti sakit hati, putus cinta, ditinggal pasangan lagi sayang-sayangnya, atau pacaran sama Mokondo, sini sayang, mami siap bantu, dibuka loker di Batam. Gaji rupiah, ringgit, dan US dollar. Gaji hitungan jam, tidak ada modal, kita modalin. Bukan cuma itu, di konten IG-nya juga nampilin besaran gajinya. Nah, karena Putri yang sedang butuh uang, jadinya dia pun langsung menghubungi kontak yang ada di bio Instagramnya. Entah Putri tahu atau enggak, tapi semuanya udah ketebak. Itu perusahaan apa? Apalagi ada kata kunci mami. Dan betul saja, ini adalah agensi penyalur LC di hiburan malam yang ada di Batam. Nah, soal MK Manajemen Batam itu perusahaan milik orang yang bernama Wilson Lukman, yang dia kelola dengan pacarnya yang bernama Anik Istiqomah, yang dikenal dengan panggilan Mami Melika Lepana, yang sebagai maminya para LC, yang dibantu dengan 2 asisten koordinatornya, yang dikenal dengan panggilan Papi Tama,
padahal nama aslinya Putri Angelina. Dan yang satunya lagi dipanggil sebagai Papi Charles, padahal nama aslinya Salmiati. Yang mana mereka berdua ini bertugas membantu Mami Melika untuk ngurus para LC yang saat itu udah berjumlah puluhan, dan juga bantu proses merekrut calon LC baru mereka yang menargetkan wanita-wanita muda yang polos. Selain itu, para calon LC mereka juga wajib menjalani ritual khusus sebanyak 2 tahap, yang sebagai ritual penglaris yang dipercaya Big Boss mereka. Yang mana ritual pertama dilakukan di markas mereka. Di sana para calon LC itu dibuat mabuk dengan keadaan kedua tangannya diborgol untuk disahet menggunakan keris khusus milik Wilson. Setelah itu barulah masuk ke ritual kedua yang dilakukan di laut sebagai penghormatan ke Nyi Roro Kidul. Karena Wilson ini percaya kalau ritual ini sebagai ritual penglaris yang juga menjadi alasan dibalik suksesnya agensi yang sudah dia bangun. Dan semua calon LC mereka wajib mengikuti ritualnya. Kalaupun ada yang nolak dan memilih keluar, wajib bayar denda penalti kontraknya sebesar 18 juta. Kalau nggak bisa bayar, semuanya harus nurut dan patuh dengan Wilson yang dikenal sebagai tegas bahkan kejam. Karena menurut pengakuan mantan LC-nya yang udah berhasil keluar dengan membayar penalti, kalau Wilson itu sering mukul, nendang, bahkan nyundut rokok ke para LC yang berani membantah. Nah, jadi seperti itulah gambaran latar belakang soal Wilson dan agensinya. Nah, jadinya setelah Putri menghubungi kontak admin yang ada di bio, dia pun langsung melamar kerja, tapi sebagai ART buat ngumpulin uang ongkos pulang ke kampung halamannya. Tapi karena merasa Putri wanita yang cantik dan juga polos, jadinya Mami Melika pun dengan ramah langsung manggil Putri dengan panggilan sayang, yang bahkan langsung ngajak dan mengundang Putri ke kantor mereka untuk ketemu. Dan besoknya, tepatnya di tanggal 25 November tahun 2025, Wilson pun langsung jemput Putri ke rumahnya menggunakan mobil Toyota Hire untuk membawa Putri ke base camp mereka. Di sana Putri pun langsung ketemu dengan Mami Melika dan 2 asistennya. Setelah itu mereka pun langsung mewawancari Putri, yang mana di situ Putri ngaku pingin melamar kerja sebagai ART. Sementara Mami dan Wilson merasa kalau Putri yang berparas cantik itu lebih baik menjadi LC dengan gaji yang lebih besar. Tapi Putri saat itu nolak dan nggak berani jadi LC. Di sisi lain mereka terus membujuk, tapi karena Putri terus nolak, jadinya yang awalnya membujuk mulai memaksa, bahkan ngancam kalau Putri harus menjadi LC mereka. Kalau nolak, Putri wajib bayar penalti sebesar 18 juta kalau dia milih cancel. Karena Putri yang nggak bisa bayar, jadinya sejak hari itu Putri pun ditahan dan disekap di kamar untuk langsung dipaksa menjalankan ritual penglaris yang juga dibantu dengan 2 koordinator maminya, yaitu Papi Tama dan juga Papi Charles. Singkat cerita, malamnya ritual pun dimulai dengan merias wajah Putri seperti buat kemanjuran ritualnya. Setelah wajahnya dirias, mereka pun memborgol kedua tangan Putri dan memaksa Putri minum minuman beralkohol dan obat-obatan supaya mabuk. Tapi saat itu Putri bersikeras nolak dengan ngencengin mulutnya pas dicekokin. Sampai Putri pun nangis dan berteriak minta pulang. Karena saat itu udah di tengah malam, jadinya Wilson pun menyudahi ritual pertamanya. Dan besoknya di tanggal 26 November yang udah di hari Kamis, Wilson pun memerintah Mami Melika dan kedua koordinatornya buat melanjutkan ritual kemarin malam yang belum selesai. Tapi di hari itu Wilson nggak bisa ikut karena mau pergi ke suatu tempat. Tapi meski begitu, di pagi tersebut mereka tetap membangunkan Putri buat dipaksa melanjutkan ritualnya. Tapi Putri tetap bersikeras nolak, bahkan sampai memohon untuk diizinkan pulang. Karena dianggap enggak nurut, yang mulai berani membantah. Akhirnya di hari itu ritual pun enggak berlanjut. Sampai akhirnya mereka yang kesal itu ngerekam video seolah-olah kalau Putri berani melawan, bahkan sampai mencekik maminya. Tujuannya buat dilaporkan ke Wilson, karena mereka tahu kalau Wilson nggak akan segan-segan kasih pelajaran ke calon LC-nya kalau calon LC-nya berani membantah, apalagi sampai berani menyerang Mami Melika yang sebagai pacarnya.
Besoknya pas Wilson datang ke sana dan tahu ternyata ritualnya belum juga selesai karena Putri yang berani membantah, Wilson pun langsung emosi. Apalagi Mami Melika pun nunjukin rekaman video yang nunjukin seolah-olah ritualnya gagal itu karena Putri yang udah berani melakukan perlawanan, bahkan sampai mencekik Mami Melika. Karena hal itu emosinya pun meledak, yang langsung nyuruh Papi Charles dan Papi Tama buat ngebuka pakaiannya supaya Putri nggak bisa kabur. Dan mereka pun langsung ngeborgol kedua tangan Putri dan juga ngikat kedua kakinya. Selain itu mereka juga ngelakban mulutnya untuk meredam suara teriakannya. Setelah itu Wilson pun langsung ngehantam wajah, kepala, dan beberapa bagian tubuh dengan sekuat tenaganya yang dilakukan dengan terus-menerus selama 2 jam penuh. Sampai ngebuat Putri pun langsung lemas, nggak berdaya. Sedangkan Mami Melika dan kedua koordinatornya cuman ngelihat dengan pandangan puas. Tapi Wilson yang seolah-olah masih belum puas langsung nyeret tubuh Putri ke kamar mandi, yang mana di situ dengan keadaan mulutnya yang masih terlakban, Wilson pun memasukkan air ke hidungnya menggunakan selang dengan disemprot secara terus-menerus sampai Putri yang udah kehabisan napas yang akhirnya mulai enggak sadarkan diri. Karena Putri yang udah enggak bergerak, Wilson pun mulai panik. Coba berkali-kali ngebangunin Putri yang udah benar-benar enggak ngerespon. Karena hal ini mereka semua mulai khawatir dan mindahin tubuh Putri ke kamar dengan harapan kalau Putri cuma pingsan. Tapi karena sampai besoknya Putri yang belum sadar dengan keadaan tubuhnya yang udah dingin dan pucat, akhirnya Wilson pun nyuruh dua Poppy bucinnya ini buat manggil bidan. Terus setelah bidan datang dan dicek, ternyata di situ Putri udah meninggal dunia. Karena hal ini mereka pun makin panik sampai akhirnya Wilson pun nyuruh mereka buat melepas CCTV yang ada di seluruh rumah itu yang rencananya mau dimusnahkan karena takut nantinya jadi bukti. Setelah dua Poppy-nya ini ngelepas semua CCTV yang belum sempat dimusnahkan, Wilson yang saat itu masih belum juga yakin kalau Putri udah meninggal, jadinya langsung nyuruh dua Poppy-nya ini buat ngebeli tabung oksigen. Setelah itu mereka pun berusaha menghidupkan Putri lagi dengan napas bantuan menggunakan tabung oksigen yang ternyata nggak ada perubahan apapun. Karena hal ini mereka yang makin takut dan panik mulai berpikir bagaimana caranya supaya aksi yang udah mereka lakukan jangan sampai diproses sama pihak kepolisian. Sampai akhirnya mereka pun berencana mau langsung ngubur tubuh Putri di pemakaman umum yang ada di sana. Tapi karena harus ada surat kematian dari rumah sakit yang sebagai syarat pemakamannya, besoknya di tanggal 29 November, tepatnya di hari Minggu, mereka pun ngebawa tubuh Putri ke rumah sakit yang lumayan jauh dari sana, yaitu ke rumah sakit Santa Elizabeth yang ada di wilayah Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan jarak 37 menit perjalanan. Sesampainya di sana, security-nya pun langsung ngebantuin nurunin dan ngebawa tubuh Putri buat dilakukan pengecekan awal di rumah sakitnya. Sedangkan Wilson ngaku ke security dan pihak rumah sakitnya kalau wanita itu meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Setelah itu Wilson dan kawan-kawannya pun langsung balik buat nunggu hasil suratnya keluar. Setelah Wilson pergi, security rumah sakit tersebut ngelihat tubuh wanita yang belum mereka ketahui itu langsung rasa janggal karena tubuhnya yang udah membengkak, apalagi kelihatan banyak luka memar bekas pukulan, bukan memar bekas kecelakaan. Nah, karena udah ngerasa curiga, security-nya pun langsung lapor soal kejanggalan ini ke pihak rumah sakitnya. Setelah dicek sekilas, mereka pun langsung curiga yang langsung lapor ke Polsek Sagulung. Dan tak butuh waktu lama, polisi pun datang dan ngecek langsung. Di sisi lain, Wilson, Mami Melika, dan dua papinya ini setelah mereka ngantar tubuh Putri ke rumah sakit, mereka pun langsung membuat KTP palsu sebagai identitas Putri sebagai persyaratan buat ambil surat dan ngebawa pulang tubuh Putri di besoknya. Setelah itu mereka pun langsung mendatangi pemakaman umum buat perencanaan pemakaman Putri. Bahkan udah nyiapin tukang gali kubur dan juga ambulan buat ngebawa pulang tubuh Putri dari rumah sakit. Setelah semuanya siap, besoknya mereka pun langsung balik lagi ke rumah sakitnya buat ambil suratnya dengan menyerahkan KTP palsu. Setelah KTP-nya dicek, pihak rumah sakit yang sebenarnya udah curiga dibuat makin curiga karena KTP-nya yang langsung terdeteksi palsu. Jadinya pihak rumah sakit pun enggak mengeluarkan suratnya sampai berujung berdebat dengan Wilson yang ngotot dan maksa pihak rumah sakitnya.
Karena ini Wilson yang udah emosi itu langsung berusaha ngebawa paksa tubuh Putri dari sana. Tapi ditahan sama security yang berujung juga ribut dan berdebat dengan security-nya. Dan gak lama kemudian pihak kepolisian dari Polsek Sagulung datang dan berusaha nahan Wilson untuk diperiksa. Nah, tapi Wilson dengan emosinya justru ngelawan. Bahkan ngerekam polisi dengan ngancam akan memviralkan. Dan Wilson pun sampai ngaku-ngaku sebagai pengacara untuk ngancam polisi. Tapi polisi pun enggak terpengaruh dengan ancamannya. Jadinya dia pun langsung dibawa ke polsek untuk diperiksa. Di sana Wilson dan kawan-kawan pun masih enggak mengakui dengan apa yang sudah terjadi. Tapi karena ini polisi langsung memeriksa markas mereka. Di sana polisi pun langsung menemukan beberapa bukti berupa lakban bekas yang masih berserakan, tabung oksigen yang masih bekas digunakan, dan yang paling penting juga nemuin 9 CCTV yang kelihatan baru dilepas, yang ditemukan udah tersimpan di rumah itu, yang masih lengkap dengan memory card dan semua rekaman yang masih ada. Setelah dicek, disitulah semuanya kelihatan sehoror apa yang mereka lakukan ke Putri. Karena kebetulan hampir di seluruh ruangan rumahnya ada CCTV kecuali di kamar dan toilet. Dan dari rekaman CCTV itu, dari semua bukti yang ditemukan, Wilson yang udah nggak berkutik dan baru mengakui semuanya. Yang kesal dengan Putri yang nggak nurut, terutama karena kesal Putri yang udah mencekik Mami Melika yang sebagai pacarnya. Tapi dari rekaman CCTV-nya sama sekali nggak kelihatan adanya serangan yang dialami Mami Melika. Awalnya Wilson pun sempat dikira bohong, tapi setelah diselidiki ternyata disinilah Wilson pun baru tahu. Ternyata Mami Melika dan 2 koordinatornya sengaja buat video rekayasa untuk memancing emosi Wilson. Karena semua bukti yang sudah ada, akhirnya Wilson, Mami Melika, dan 2 koordinatornya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan tubuh Putri itu langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau untuk diotopsi. Yang mana hasilnya pun menunjukkan banyaknya luka memar di sekujur tubuhnya, terutama di bagian kepala. Tapi yang horornya, di bagian rongga dada dan paru-paru juga udah dipenuhi air yang sebagai penyebab kematiannya. Di sisi lain, keluarga Putri di Lampung Barat yang sedang berduka langsung meminta bantuan hukum ke Hotman Paris dan nggak butuh waktu lama. Tim Hotman Paris pun langsung ngundang kakaknya Putri buat ketemu dan langsung ngasih bantuan hukum melalui tim Hotman yang diwakili kuasa hukum Putri Maya Rumanti yang langsung berangkat ke Batam dengan kakaknya Putri buat mengawal kasus ini. Selain itu, Hotman Paris juga minta kasus ini diambil alih oleh Kepolisian Polda Kepulauan Riau untuk mengusut tuntas soal kekhawatirannya dengan adanya dugaan kejahatan dengan skala yang lebih besar yang mungkin udah dilakukan Wilson dengan agensinya. Sementara itu mereka berempat ini udah dengan baju tahanan, terutama Wilson yang sebagai pelaku utama di kasus ini yang mulai terancam hukuman yang cukup berat, yaitu 20 tahun penjara. Penjara seumur hidup atau hukuman mati, karena mereka ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembantaian berencana. Dan polisi juga mulai menyelidiki agensi milik Wilson yang diduga melakukan perdagangan manusia yang akan diusut tuntas supaya nggak ada korban lainnya yang terus berjatuhan. Dan itu adalah kisah tragis dari Putri yang dipaksa menjadi Elsie oleh Wilson. Semoga dari kisah tragis ini kita mendapatkan pelajaran. Saya Diki MS pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa ketemu lagi di kisah kriminal berikutnya.